Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Ahmad Rafiq SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan semuanya teman-teman yang masih hadir pada malam ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Ini perkenalkan ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ya saya sendiri nih, Farana Tami, lalu ada Syahal Muzabir, ada Rizky Indosari, lalu ada Hirzaniko. Nah, ini dia judul tugas kami, yaitu analisis studi kelayakan bisnis Sunset Coffee dan musik. Nah, ini anggota kelompoknya tadi. Dadah. Latar belakang. Nih, latar belakang studi kelayakan bisnis merupakan hal penting bagi masyarakat yang baru memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan bisnisnya. Studi ini membantu dalam mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan manfaat finansial dan sosial di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Memulai bisnis menjadi alternatif untuk menciptakan lapangan kerja. Kota Bekasi sendiri mengalami kebutuhan bisnis kuliner yang pesat, mulai dari warung kecil hingga restoran besar. Salah satu usaha yang menarik perhatian adalah Sunset Coffee and Music, sebuah kafe dengan konsep unik yang menawarkan hiburan sekaligus makanan dan minuman, sehingga layak dijadikan objek analisis studi kelayakan bisnis. Lalu ini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah bisnis Sunset Coffee dan musik layak dijalankan dari aspek pasar, operasional, keuangan, dan SDM? Lalu yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Sunset Coffee dan musik? Lalu yang ketiga, berapa besar investasi awal yang dibutuhkan Sunset Coffee dan musik? Lalu ada tujuan penulisannya. Yang pertama, menganalisis aspek kelayakan yaitu pasar, keuangan, SDM, dan operasional. Lalu yang kedua ada merancang strategi pemasaran. Yang ketiga, menentukan estimasi modal awal. Selanjutnya ada definisi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu proses evaluasi menyeluruh dan sistematis terhadap suatu rencana usaha untuk menilai sejauh mana usaha tersebut layak dijalankan dari berbagai aspek, baik dari sisi ekonomi, teknis, hukum, pasar, hingga sosial. Tujuannya adalah untuk mengetahui manfaat, resiko, serta dampak usaha terhadap lingkungan sekitar dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu ada definisi kafe. Di sini, kafe adalah suatu bentuk usaha kuliner retail yang tidak hanya menyediakan makanan dan minuman, tetapi juga menawarkan suasana atau lingkungan yang nyaman dan menarik sebagai nilai tambah untuk menarik minat konsumen. Kafe seringkali menjadi tempat berkumpul, bersosialisasi, berdiskusi, atau sekedar bersantai. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan kenyamanan dan pengalaman lebih dari sekedar makan dan minum. Selanjutnya, sebagai objek analisis kita, di sini kita menggunakan usaha Sunset Coffee and Music. Berdiri sejak 31 Desember 2023. Alamat usahanya ada di sini. Untuk kalian yang mau cari, boleh dicari di Gmaps dengan nama yang sama. Jadi usaha ini adalah usaha coffee shop yang berdiri tahun 2023. Awalnya itu ide pemiliknya sebelumnya punya usaha bidang kontraktor, dan usaha ini ditujukan sebagai tempat nongkrong. Awalnya itu hanya untuk karyawan, tapi sekarang sudah berkembang menjadi kafe dengan konsep yang unik yang terinspirasi dari kafe luar negeri. Jadi kafe ini menyediakan nonton bareng, live musik, dan ada juga studio musiknya. Menjadikan kafe ini berbeda dari kebanyakan kafe di Bekasi. Selanjutnya untuk aspek legalitas, seperti yang kita ketahui sendiri, Sunset Coffee ini terletak di Grand Galaxy City. Jadi usaha ini telah memenuhi berbagai perizinan usaha agar dapat beroperasi secara legal di wilayah tersebut. Usaha ini juga terdaftar sebagai UMKM resmi dan memiliki izin operasionalnya.
Selain itu, usaha ini juga tengah mengupayakan sertifikasi halal sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas, keamanan pangan, dan untuk memperluas jangkauan besar khususnya konsumen yang beragama muslim. Selanjutnya ada aspek lingkungan usaha. Usaha ini juga memiliki lokasi di Ruko Grand Galaxy Bekasi yang bisa kita bilang sebagai lokasi yang strategis, mudah dijangkau, berada di area yang ramai dan dikelilingi aktivitas ekonomi yang aktif. Lokasi ini juga dinilai sesuai dengan target pasar dan mendukung potensi keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Usaha ini mengelola sumber daya manusia secara efisien dengan kombinasi karyawan tetap dan ada karyawan lepas atau freelancer. Saat ini ada 2 karyawan tetap dan sisanya mereka memanggil freelancer secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Rekrutmen yang difokuskan pada lulusan baru di bawah 25 tahun yang memiliki semangat belajar dan berkembang bersama tim. Lalu untuk aspek pemasarannya, perusahaan ini menggunakan strategi pemasaran digital melalui TikTok dan Instagram. Bisa kalian cari sendiri, Sunset Coffee and Music, untuk menjangkau anak muda yang merupakan target utama dari bisnis ini. Sekitar 40% pelanggan berasal dari media sosial. Selain itu, usaha ini juga hadir di GoFood dan GrabFood untuk memperluas jangkauan konsumen secara online. Selanjutnya ada aspek produksi atau operasional. Usaha ini bekerja sama dengan chef profesional untuk merancang resep makanan dan minuman, serta memastikan kualitas produk. Bahan baku dipilih dengan standar tertentu agar tetap terjangkau namun berkualitas. Seluruh staf mengikuti SOP pelayanan demi menciptakan kenyamanan dan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada aspek kelayakan bisnis. Usaha ini dinilai layak dijalankan dari sisi operasional, pasar, dan keuangan. Namun aspek manajerial masih perlu diperkuat, terutama dalam struktur organisasi dan perencanaan jangka panjang. Saat ini belum ada rencana ekspansi agar fokus tetap pada penguatan internal dan stabilitas usaha. Selanjutnya ada aspek keuangan. Investasi modal awalnya sebesar 50 juta digunakan untuk renovasi, peralatan, bahan baku, legalitas, dan promosi. Untuk proyeksi keuangannya, pendapatan bulannya sekitar 30 juta rupiah, biaya operasionalnya sebesar 24.500 rupiah, laba bersih tahunannya sebesar 102 juta rupiah. Untuk analisis kelayakan finansialnya, break even poinnya yaitu 41 cup per hari. Untuk IRR-nya itu proyeksi menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 123% atas modal yang diinvestasikan. Untuk profitability index-nya itu sebesar 7,49, itu sangat layak. Dan untuk payback periodnya 6 bulan untuk balik modalnya. Dan terakhir NPV-nya sebesar 324.718.000 rupiah. Ini neraca awal Sunset Coffee, kasnya sebesar 5 juta, persediaan bahan bakunya 3 juta, total aset lancarnya 8 juta. Untuk aset tetapnya ada peralatan kopi dan brewing 10 juta, meja dan kursi pelanggannya 6 juta, interior dan renovasinya 15 juta, peralatan dapur dan gelasnya 5 juta, komputer, kasir, dan perangkatnya 2 juta. Total aset tetapnya senilai 38 juta. Total aset senilai 46 juta rupiah. Ini liabilitas dan ekuitasnya. Utang usahanya tidak ada. Dan untuk ekuitasnya modal disetornya senilai 50 juta rupiah. Laba ditahannya minus 4 juta rupiah. Totalnya 46 juta rupiah. Neraca ini menunjukkan bahwa setelah investasi awal 50 juta digunakan untuk membeli aset dan menyisakan kas, posisi modal bersih tercatat sebagai ekuitas. Karena tidak ada utang, maka aset semua dibiayai dari modal sendiri. Selanjutnya aspek marketing 7P. Yang pertama ada produk. Sunset Coffee dan Music menyajikan kopi, teh, minuman non kafein serta makanan ringan dan berat.
Nilai tambahannya adalah konsep unik yang menggabungkan kuliner dan hiburan seperti nobar, live music, dan studio musik, menjadikan tempat nongkrong yang kreatif. Yang kedua ada price atau harga. Sunset Coffee dan Music menetapkan harga kompetitif yang sesuai untuk pasar anak muda dan pekerja kantoran, dengan tetap menjaga kualitas, bahan baku, dan pelayanan. Selanjutnya ada place atau tempat. Sunset Coffee dan Music berlokasi di Ruko Grand Galaxy, Bekasi, area strategis yang ramai dan mudah diakses. Interiornya dibuat nyaman dan estetik sesuai tren anak muda. Selanjutnya physical evidence atau bukti fisik. Desain interior Sunset Coffee dan Music dibuat nyaman, estetik, dan instagramable. Kemasan produk menarik untuk pelanggan dine-in maupun take away. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Sunset Coffee dan Music fokus pada promosi digital lewat Instagram dan TikTok yang menyumbang 40% pelanggan. Promosi juga dilakukan melalui GoFood, GrabFood, serta event komunitas seperti nobar dan live music. Selanjutnya ada people atau orang. Sunset Coffee dan Music memperkerjakan karyawan muda dan fresh graduate yang dilatih sesuai SOP. Fokus utama adalah pelayanan ramah dan profesional untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya proses. Operasional Sunset Coffee dan Music mengikuti SOP penyajian dan pelayanan. Menu dirancang oleh chef profesional dengan bahan baku terjangkau dan berkualitas. Pelayanan dilakukan dengan prinsip ramah, cepat, dan tepat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Sunset Coffee dan Music unggul dengan konsep unik yang menggabungkan kuliner dan hiburan seperti nobar dan live music. Lokasinya yang strategis di Grand Galaxy, Bekasi juga mudah diakses oleh target pasar. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan bisnis ini antara lain skala yang masih terbatas karena belum memiliki cabang lain sehingga jangkauan pasar belum luas. Selain itu, ketergantungan pada media sosial sebagai strategi promosi berisiko jika terjadi perubahan algoritma atau penurunan manajemen. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang bisnis ini adalah tren anak muda yang mencari tempat nongkrong lengkap dan kemitraan dengan komunitas untuk memperluas pasar dan meningkatkan brand awareness. Selanjutnya threats atau ancaman. Ancaman utama bisnis ini adalah pesaing tinggi di Jabodetabek dan ketidakstabilan ekonomi yang memengaruhi harga bahan baku serta daya beli konsumen. Selanjutnya kesimpulan. Sunset Coffee dan Music merupakan bisnis yang layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Target pasar tepat sasaran, menyasar anak muda dan pekerja kantoran yang menyukai konsep tempat nongkrong yang unik. Lokasi strategis di Grand Galaxy Bekasi meningkatkan aksesibilitas dan potensi jumlah pengunjung. Untuk sarannya di sini yang pertama tingkatkan struktur organisasi, pembagian tugas dan pelatihan rutin. Selanjutnya tambahkan menu baru, event kreatif dan tema musiman agar tetap menarik. Yang ketiga pertimbangkan pembukaan cabang atau sistem franchise setelah internal stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh? Sepertinya tidak ada. Ya, alangkah baiknya kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.